A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluh bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'alal kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Masya Allah dari semalam sampai hari ini luar biasa sekali. Kajian baru sempat saya kaji dan seharusnya ini malam, tapi karena memang satu kewajiban harus tersampaikan, ya, harus tersampaikan karena sudah terjadwalkan. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita patutlah bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan, ya. Semua ini adalah nikmat. Semua ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat bisa duduk bareng lagi di sini, nikmat bisa mendengarkan kajian lagi. Semoga hati-hati kita yang lama rapuh bisa sembuh. Iman yang sudah lobet mudah-mudahan bisa tercas. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kajian ini baru dikaji lantaran semalam itu ada kajian offline dimajukan karena hari ini saya minta doanya akan syafar perjalanan dari Tangerang menuju ke Pandeglang. Itu ada acara 100 hari ibunda mertua tercinta yang memang, ya, dan sekaligus mau silaturahmi ke rumah guru. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sahabat, ya, hari ini baru bisa mengkaji, pada pagi hari ini baru bisa mengkaji. Semoga nanti ilmu yang kita sampaikan Allah ridho, sehingga ada getaran-getaran hati kita untuk niat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tema kita pada kajian semalam itu umatku, umatku, umatku. Apa pesan dari umatku, umatku, umatku? Kenapa judul tema kita umatku, 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 ya? Kenapa ya? Iya, saya juga. Tapi insya Allah ini tema akan menambah mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kematian beliau, ya, Masya Allah, ada 3 wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan buat kita umatnya. Makanya beruntung sekali menjadi umat Rasulullah, ya. Beruntung sekali menjadi umat Rasulullah. Sebelum menuju ke kajian, ada satu pesan
pesan yang sangat luar biasa sebagai pengingat diri, sebagai pengingat hati bahwa apa? Barang siapa yang memasuki kubur, ini pesan, tolong bisa digarisbawahi, ini pesan. Barang siapa yang memasuki kubur tanpa membawa bekal amal soleh, ya, maka keadaan seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Bagaimana sih ketika kita berada di luasan samudra, dan laut yang begitu luas, kita berada di situ tanpa perahu. Di sungai aja kalau kita tanpa perahu udah terbawa arus, bagaimana di laut gitu. Begitulah perumpamaan orang yang hidup tapi tidak mempunyai bekal. Lalu apa? Untuk apa kita memperbaiki diri dalam diri kita sendiri maupun dalam ibadah? Untuk bekal perjalanan kita, ya, untuk bekal perjalanan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin ada souvenir ya dari MMP Grafika Mandiri. Semoga nanti pengumumannya hari Minggu. Bagi yang beruntung, bagi yang Allah berikan ridhonya, akan memiliki satu buah mushaf Al-Quran plus terjemahan, insyaallah, ya. Untuk apa kita memperbaiki diri? Untuk apa kita beribadah? Untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal perjalanan kita. Karena di sini sudah dijelaskan, orang yang memasuki kubur tanpa membawa bekal amal yang soleh, maka keadaan seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Bisa di lautan tanpa perahu, tinggal menunggu mati saja itu mah ya. Coba bayangin ya. Ya masih ingat peristiwa Titanic yang pesawat perahunya menabrak karang, yang airnya tuh dinginnya sudah hampir membekukan darah-darah. Itu di daerah di situ. Bagaimana itu masih pakai perahu kemudian hancur, bagaimana kita yang berlayar tanpa perahu? Badai yang luar biasa. Ya tinggal menunggu itu mah, ya. Ketika kita masuk ke alam kubur, ketika kita masuk di dalam kubur, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat. Kita tidak bisa menjawab. Serem. Kalau kita mengkaji kitab Daqaidul Akbar itu serem, ya. Seremnya kenapa? Berita tentang alam kubur, dunia, tentang kabar gembira dari surga, kabar gembira dari akhirat itu. Kalau kita bahas kitab itu, Masya Allah, ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita ada kesempatan ya untuk bisa mempelajari kitab Daqaidul Akbar yang isinya tentang peringatan-peringatan atau tentang kabar dari surga, dari akhirat, ya. Isinya tentang itu, memang mengingatkan kita. Kalaupun kita tahu di situ ada kutipannya, kalaupun kita tahu Allah itu mengawasi kita setiap saat, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, Allah mengawasi. CCTV. Kalau kita diawasi CCTV bagaimana sih, ya kan? Nah Allah ini CCTV-nya nih. Perbuatan kita di setiap hari, bukan setiap hari, bahkan setiap detik langkah kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tuh kalau seperti itu? Ayo. Diawasi oleh Allah. Setelah diawasi oleh Allah, malaikat Israil mengawasi kita satu hari itu 70 kali. Dilihat terus, dilihat lagi nih orang di atas panggung, dia lagi joget sambil menyawer, lagi ngadu ayam, lagi datang ke sepa-sepa tempat maksiat. Apa kata malaikat Israil yang satu hari ngelihat 70 kali itu? Entar lo ya, belum waktunya. Ya. Kita tuh menunggu, ya, kita tuh menunggu. Di dunia ini adalah transit buat kita, buat menuju ke
alam berikutnya. Dunia ini tempat kita transit saja, maka ketika kita transit, pergunakan dengan baik, memupuk amal soleh, banyak beribadah, banyak membantu ya. Di rumah kajian ini sudah banyak kok kajian-kajian yang kita bahas. Intinya kembali kepada mana? Perbaikan diri untuk mempersiapkan bekal kita. Sahabat surgaku, kita siapkan bekal perjalanan kita. Kenapa? Karena tidak ada sebaik-baiknya bekal yang kita siapkan ketika Rasulullah mewasiatkan dua hal ini kepada kita sebagai umatnya. Apa itu dua hal? Nanti kita kaji. Romantis adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijemput kematiannya. Kalimat ini saya ambil dari buku Perbaiki Diri, Perbaharui Hati, karyanya A.R. Sohibul Ulum. Ya, jadi saya kutip dari kalimat beliau. Romantis adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijemput kematiannya. Dalam rintihan yang paling tulus, beliau terucap kata umatku, umatku, umatku. Tapi dalam bahasa Arab, ummati, ummati, ummati. Begitu saat-saat terakhir manusia agung ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jiwanya dipenuhi rasa kasih untuk umatnya. Setiap detik hayatnya untuk umatnya. Setiap kepahayahannya untuk terus tersebar cahaya keimanan dalam menyinari hidup umatnya. Sejarah beliau adalah sejarah petunjuk dan kasih sayang buat kita. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau meninggal ayah bukan yang dipesan wasiat. Ya, seperti kita ketika kita mau meninggal dikumpulin anak-anaknya semua. Noh lu dapet tanah yang di sono. No, lu dapet tanah yang di sono. Lu yang di sono. Ini gua udah bagi-bagi, jangan pada ribut ya. Dibagi si anak A lebih gede, si anak lebih kecil, di ini kurang ribut. Tuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewariskan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang kematiannya masih ingat kepada umatnya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dia tidak lagi memikirkan mana cucunya Hasan Hussein, tidak lagi memikirkan istrinya Aisyah, dia tidak lagi memikirkan para sahabatnya. Yang dia pikirkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan di dalam keterangan kitab Daqaidul Akbar menerangkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan, beliau adalah manusia pertama yang nanti dibangkitkan ketika hari kiamat. Yaitu apa? Ketika 4 malaikat ini mencari makamnya Nabi dan nggak ketemu, para malaikat ini minta petunjuk kepada Allah, maka terpancarlah dari tanah bagian timur memancar cahaya yang begitu terangnya sangat luar biasa, dan itu adalah ternyata makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa ucapan yang pertama kali beliau? Wahai malaikat Jibril, hari apa ini? Hari apa ini wahai malaikat Jibril? Ini adalah hari berbangkit ya Rasulullah. Engkau adalah manusia pertama yang dibangkitkan. Ya Jibril, min aina ummati, min aina ummati, min aina ummati. Itu perkataan beliau saat pertama dibangkitkan. Di mana umatku? Di mana umatku ya Jibril? Di mana umatku? Ya, insyaallah. Yang ditanya pertama kali ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan, dia tidak bertanya mana istriku, mana anak-anakku, mana sahabat-sahabatku. Itu bukan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih mencintai Rasul, dia lebih mencintai umatnya. Kita sebagai umatnya, nih kita berpikir balik.
Seberapa banyak kita mengenal Rasulullah, seberapa banyak kita mencintai Rasulullah. Kecintaan Rasulullah kepada umatnya sudah luar biasa. Nah kita coba. Bahkan mungkin sudah lagi tidak dihargai kali ya. Banyak yang menginjak-injak Rasulullah. Banyak yang enggan berselawat kepada Nabi. Banyak yang tidak berselawat kepada Rasul. Ya, terlena terbuai dia dalam keduniaan ini. Insya Allah. Ya. Makanya nih, ada satu kisah ketika Rasulullah menjelang kematian. Rasulullah meninggalkan 2 wasiat untuk umatnya, untuk kita. Nih, untuk kita. Makanya harus apa sih wasiatnya nanti? Menjelang kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimulai ketika beritikaf selama 20 hari di bulan Ramadan, tepatnya tahun 10 Hijriah. Sebelum ajal menjemput, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikutip dari kitab ini ya, kitab dari kitab Sirah Nabawiyah. Kalau kita cinta sama Nabi, kita harus punya kitab Sirah Nabawiyah, ya. Cerita Rasulullah dari lahir sampai menjelang kematian. Nah, ini dikutip dari Sirah Nabawiyah sebelum ajal menjemput. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit sampai tidak bisa mengimami sholat jamaah di masjid. Hingga pada suatu hari datanglah malaikat maut bertamu nih, malaikat maut bertamu nih ya ke rumah Rasulullah. Beliau untuk mengambil Rasulullah yang mulia. Kedatangan tamu ini sebenarnya ditolak oleh putri tercintanya. Siapa? Putri tercintanya Rasulullah, Fatimah Zahra radhiyallahu anhu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa yang datang adalah malaikat maut. Akhirnya Fatimah mempersilahkan masuk. Mana ada malaikat mau mencabut nyawa orang ketuk pintu dulu. Kecuali hanya satu manusia yang paling mulia, hanya satu manusia yang luar biasa, malaikat maut bertamu ke rumah Rasul. Ya. Kita kalau didatangin malaikat maut bertamu atau bagaimana ya, mabur mungkin ya, insya Allah. Kemudian Fatimah menyadarinya, maka malaikat pun datang menghampiri Rasulullah. Rasulullah menanyakan kepada malaikat Jibril, tidak ikut menyertainya. Jadi Rasulullah bertanya kepada malaikat maut, ya malaikatul maut, mana Jibril? Apa kata malaikat maut? Ya Rasulullah, Jibril tidak ikut mendampingiku. Dia berada di langit pertama dan dia tidak tega bahwa pada hari ini makhluk yang agung, makhluk yang mulia akan dicabut nyawanya. Seperti itu. Kemudian dipanggil Jibril yang sebelumnya sudah siap di atas langit ini. Panggil, aku ingin bertemu dengan malaikat Jibril. Ketika Jibril datang di hadapan Rasulullah, beliau berkata, ya Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah. Tanya Rasulullah dengan suara yang lemah lembut. Apa kata malaikat Jibril? Pintu langit telah terbuka. Para malaikat menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata Jibril. Tapi itu ternyata jawaban yang tidak membuat Rasul lega. Ya, udah disambut begitu luar biasa Rasulullah. Ya, dijelaskan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril bahwa semuanya sudah menyambut kedatangan Rasul, tapi apa pertanyaan jawaban itu tidak membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lega. Tidak. Kemudian apa yang membuat Rasulullah lega? Dan apa yang membuat Rasul ketika menuju kematiannya
Rasulullah penuh dengan kecemasan. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini?" Maka Rasulullah menjawab, "Kabarkan kepadaku ya Jibril, bagaimana nanti nasib umatku kelak sepeninggalan diriku." Insya Allah, ya Allah. Lagi-lagi yang beliau pikirkan adalah umatnya kita nih, kita umatnya masih dipikirkan oleh beliau. Masya Allah. Kita nyampe nggak ke situ?